Setelah dituntun cara-caranya Patrap Samadhi, ada yang kurang paham, lah baru ditanyakan soal Patrap Samadhinya. Oke. Ada pertanyaan lain? Masa pencapaian spiritual tertinggi adalah manunggal jati atau manunggal suci. Pencapaian spiritual tersulit juga manunggal jati atau manunggal suci. Bukan cuma sulit, ini juga rumit banget. Namun kalau panjenengan bersedia meletakkan baju lama dan mengikuti motivasi yang diberikan, maka akan menjadi mudah. Nanti akan menjadi mudah. Nah, setelah menjadi mudah, ini akan nambah satu lagi, berat. Nah, setelah mudah, berubah menjadi berat. Beratnya ini bukan karena kita tidak mampu. Beratnya bukan karena kita tidak kuat. Beratnya itu dikarenakan kita belum terbiasa. Hanya itu saja. Beratnya karena kita belum terbiasa. Kebiasaan kita di setiap harinya, apapun yang kita lakukan, itu asal kita lakukan. Bahkan tanpa perhitungan. Pokoknya asal melakukan saja. Suka-suka. Nah, kebiasaan kita seperti itu. Nah, di dalam penyelesaian laku murni menuju suci, tidak bisa seperti itu lagi. Karena apapun kelakuan yang kita lakukan, itu dituntut harus berkesadaran. Artinya, kelakuan apapun yang kita lakukan, itu harus kita sadari. Nah, ini belum terbiasa, kita belum terbiasa di situ. Makanya, setelah rumit sulit ini menjadi mudah, berganti menjadi berat. Tapi beratnya ini hanya ukuran rasa dan perasaan. Dikarenakan kita belum terbiasa. Kenapa? Kelakuan apapun yang kita lakukan dituntut harus berkesadaran. Karena kalau sampai kita melakukan sesuatu kelakuan di luar kesadaran, maka kita akan mendapatkan beban baru. Nah, beban-beban baru ini akan menjadi noda-noda baru lagi. Maka agar supaya tidak tercipta beban baru yang pada akhirnya akan menjadi noda baru, maka seluruh kelakuan kita harus bisa kita sadari. Siapa yang menuntut kelakuan kita untuk berkesadaran? Ya hidup panjenengan, ya guru sejati panjenengan.
Dengan kelakuan-kelakuan yang kita lakukan, yang itu tersadari, maka proses pembersihan raga atau tubuh terjadi. Proses-proses pemurnian laku atau jiwa juga terjadi. Nah, proses-proses yang terjadi inilah yang sewaktu demi sewaktu akan mengangkat derajat panjenengan selevel demi selevel, sehingga berada dekat dengan suci. Sehingganya saya tidak terlampau lama menemani panjenengan untuk bisa mencapai suci dan manunggal dengan suci. Ingat, panjenengan sedang melakukan perjalanan jiwa raga. Panjenengan sedang melakukan perjalanan jiwa raga. Tujuannya adalah suci. Lah, suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun. Tidak bisa tercampuri oleh apapun. Artinya, ketika kita sedang melakukan perjalanan jiwa raga menuju suci, apapun tentang diri kita yang itu tidak suci akan dilenyapkan melalui proses-proses tersebut. Jadi, apapun yang panjenengan alami selama manekung, selama gembleng, jangan lupa kalau panjenengan sedang melakukan perjalanan jiwa raga atau Isra Mi'raj. Jadi apapun yang dialami itu adalah prosesnya, proses perjalanannya. Dan apapun proses perjalanannya, kita harus tetap hidup madep mantep. Tidak bisa noleh, tidak bisa menunduk, tidak bisa ndangak. Harus tetap hidup madep mantep. Apapun itu prosesnya. Jadi jangan dikira selama panjenengan manekung atau gembleng, kalau kaki panjenengan terasa sakit, itu adalah rematik, itu jangan dikira ya. Jangan dianggap seperti itu. Ketika pinggang panjenengan terasa kaku, berarti saya punya penyakit ginjal. Jangan dikira seperti itu ya. Ketika kepala panjenengan sakit, migrain saya kumat. Jangan beranggap seperti itu ya. Karena apa? Karena itu prosesnya memang. Prosesnya memang seperti itu. Jadi ketika kakinya terasa linu, jangan coba-coba minum obat pegel linu. Ketika kepalanya sakit, jangan coba-coba minum bodrek. Karena apa yang dilakukan tersebut itu sama halnya panjenengan menolak proses. Nah, karena prosesnya ditolak, proses itu tidak jadi terjadi. Karena prosesnya tidak jadi terjadi, ya panjenengan tidak pernah bisa sampai ke ranah suci. Ketika panjenengan sedang patrap samadhi,
Pikirannya ingat pekerjaan, ingat teman, ingat keluarga. Jangan dikira kalau pikiran panjenengan tidak bisa tenang, jangan dikira. Karena itu memang prosesnya. Jadi panjenengan jangan pernah lupa kalau panjenengan itu sedang melakukan perjalanan jiwa raga, sedang Isra Mi'raj. Nabi saja ketika Isra Mi'raj ada prosesnya. Mulai dari hatinya disikat, dicuci, sampai bertemu dengan berbagai macam makhluk. Dan setahap demi setahap, dimensi-dimensi dilalui. Itu Nabi, apalagi kita yang bukan Nabi. Artinya tetap suka tidak suka harus mau diproses, karena jalannya adalah proses tersebut. Selama manekung, selama gembleng jam 9, jam 10 ngantuk, jangan dikira itu ngantuk asli, jangan dikira. Karena panjenengan sedang melakukan perjalanan jiwa raga, sedang diproses artinya. Nah, prosesnya segala kemungkinan bisa terjadi, bisa panjenengan alami, bergantung dari seberapa kuat tekad panjenengan ingin manunggal jati. Semakin kuat tekad panjenengan ingin manunggal dengan jati, ingin manunggal dengan suci, ya tentunya semakin hebat prosesnya. Semakin banyak prosesnya. Nah, ini jangan sampai lupa panjenengan selama manekung, selama gembleng. Sampai kapan proses-proses itu akan berakhir, Pak Web? Sampai panjenengan berhasil manunggal dengan suci. Gitu. Sampai panjenengan berhasil manunggal dengan suci. Dan ketika panjenengan berhasil manunggal dengan suci, jangankan proses. Nah, ketika panjenengan berhasil manunggal dengan suci, ketika panjenengan berhasil manunggal dengan jati, jangankan proses. Tuhan saja nggak ada di situ. Hah? Jangankan cuma proses. Lawong yang kita sebut-sebut sebagai Tuhan saja tidak ada. Nah, itu selesai semua di situ. Semuanya selesai, segalanya selesai, seluruhnya selesai di titik ketika kita manunggal dengan suci atau manunggal jati. Seluruhnya, segalanya, semuanya selesai. Tidak ada apa-apa tidak ada. Bahkan Tuhan yang kita sebut-sebut itu pun tidak ada ketika kita manunggal dengan suci. Lah terus Tuhannya di mana, Pak Web? Tuhannya jadi satu dengan siapapun yang mencapai suci tersebut. Jadi mana mungkin ketika manunggal jati, ketika berhasil manunggal dengan suci, panjenengan bisa melihat diri panjenengan sendiri, itu mana mungkin, kecuali bercermin. Sementara di dalam keadaan manunggal suci tidak ada apa-apa, artinya cermin itu tidak ada di sana. Berarti panjenengan ya tidak bisa melihat telinga panjenengan sendiri, hidung panjenengan sendiri, wajah panjenengan sendiri. Lah kok seperti itu, Pak? Lah Tuhannya manunggal dengan siapapun yang mencapai suci. Kalau panjenengan berhasil mencapai suci, berarti Tuhan manunggal dengan panjenengan. Lah ketika Tuhan manunggal dengan panjenengan,
Berarti Tuhan nggak ada di luar kan? Lah Tuhannya ada di dalam diri panjenengan. Menjadi satu kesatuan dengan diri panjenengan. Karena itu panjenengan tidak bisa melihat Tuhan. Karena apa? Karena kata-kata melihat Tuhan berarti sama dengan melihat dirinya sendiri. Nah, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri kecuali dengan cermin. Sedangkan di keadaan suci tidak ada cermin. Apapun tidak ada di sana. Lah, ketika panjenengan berhasil manunggal suci alias manunggal dengan Tuhan, jiwa raga panjenengan jadi mayat alias mati. Nah, ini yang untuk yang baru datang dari Papua ini, berani enggak nih? Soalnya untuk sampai di situ kita harus rela meninggalkan jiwa raga untuk sementara waktu. Enggak selama-lamanya loh ya. Langsung saya tututi dengan kata-kata sementara waktu. Untuk bisa manunggal dengan suci alias manunggal dengan Tuhan, kita harus rela meninggalkan jiwa raga kita. Nah, ketika jiwa raga kita ditinggalkan oleh hidup kita untuk bisa manunggal dengan Maha Hidup, berarti jiwa raga kita itu mati. Jadi selama menekung di sini, selama gembleng di sini, ndak usah macak lah. Lawang mau ditinggalkan kok. Nggak usah berdandan, mau ditinggalkan kok, nanti pada puncaknya. Macaknya nanti saja kalau sudah berhasil manunggal suci. Tentang kesulitan-kesulitan yang dirasakan berat ketika melakukan patrap samadhi, tentang penggunaan wahyu pancalaku yang sudah saya uraikan di depan tadi, paham nggih? Paham. Ini yang dari Gunung Kidul juga paham nggih? Dari Malang nggih? Seperti itu. Tapi kalau panjenengan masih punya kemampuan untuk menahan, maka bertahanlah, tetap diam. Jangan menggunakan wahyu pancalaku, nggih. Seberat apapun, sesakit apapun, sesulit apapun, itu hanya kelas rasa dan perasaan saja. Nggih. Sesakit apapun, seberat apapun, sesulit apapun, itu hanya kelasnya rasa perasaan saja. Ndak beneran. Ndak beneran. Buktinya kalau patrap samadhinya dihentikan ya selesai. Selesai kan? Itu hanya terjadi ketika kita sedang melakukan patrap samadhi saja. Artinya itu hanya proses. Itu hanya proses. Nah, proses ini, dimensinya proses itu hanya dimensi rasa dan perasaan. Kalau bukan dimensi rasa, ya berarti dimensi perasaan. Kalau bukan dimensi perasaan, ya berarti dimensi rasa. Itu yang terjadi proses. Jadi nggak ada kenyataannya, nggak beneran gitu loh. Nggak beneran. Kemudian untuk di luar patrap samadhi yang dari Gunung Kidul bisa menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Bisa.
Ibu Erlin bisa. Yang dari Sragen Malang bisa. Belum mulai. Belum mulai. Belum bisa. Belum bisa, berarti kan ada yang belum dipahami. Nah, tanyakan sekarang. Ya. Okay. Cara menikmati rasa agar kontinu. Ya caranya menikmati rasa agar bisa kontinu ya terus menikmati. Ayo pertanyaannya piye gue mau. Maksudnya rasanya niki pindah gerakan lain lali Pak. Enggak gitu. Nikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Artinya, kalau panjenengan melakukan apa saja, itu pasti apa? Pasti ada rasanya. Nggih. Ketika panjenengan melakukan sesuatu, itu pasti ada rasanya. Lah, rasa dari apa yang panjenengan lakukan, itu yang panjenengan nikmati. Dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Artinya, dengan kesungguhan dan kehati-hatian. Orang asal menikmati maksudnya. Arti maksud daripada menikmati rasa dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, maksudnya itu caranya menikmati itu ndak asal menikmati. Di situ ada kehati-hatian, ada kesungguhan, ada cinta kasih sayang. Jadi ndak asal menikmati. Maksudnya gitu, nggak asal menikmati, tapi benar-benar dinikmati. Paham nggih? Lah, ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan berhasil, jangan lupa ucapkan terima kasih. Untuk mengetahui kalau kita berhasil menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan itu tandanya apa Pak Web? Tandanya panjenengan bisa menikmati. Bisa menikmati. Tandanya kalau panjenengan bisa menikmati apa? Panjenengan tahu rasanya. Rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan itu tadi pahit, manis, getir, capek, seneng, bahagia atau apa? Gitu loh. Nah, ketika panjenengan berhasil, ketika panjenengan mengetahui, oh kelakuan saya ini ternyata rasanya ndak enak. Katakanlah ternyata rasanya pahit. Kalau panjenengan bisa mengetahui rasanya kelakuan yang panjenengan lakukan itu pahit, berarti panjenengan berhasil menikmati rasanya kelakuan panjenengan. Nah, atas keberhasilan itu jangan lupa ucapkan terima kasih. Ketika panjenengan mengucapkan terima kasih, nanti akan ada pengertian, akan ada pemahaman, akan ada pengetahuan tentang apa kelakuan berikutnya. Bisanya kita tidak tahu peralihan kelakuan antara kelakuan ke kelakuan lain, itu kita tidak menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Makanya kita tidak tahu peralihan antar kelakuan dengan kelakuan lainnya itu dikarenakan tidak menikmati rasanya. Kalau kita menikmati rasanya kelakuan saat ini, tentunya ketika beralih ke kelakuan berikutnya kita pasti tahu, pasti paham, pasti mengerti. Yeah. Misal kelakuan merokok, itu pasti ada rasanya. Yeah. Kelakuan minum, kelakuan makan, kelakuan medang, kelakuan berjalan,
kelakuan mandi, kencing, beol, semua kelakuan yang kita lakukan itu ada rasanya. Nah, rasa dari kelakuan-kelakuan itulah yang kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Artinya dengan kesungguhan, dengan penghayatan, dengan kehati-hatian. Nggih. Duh. Ketika makan, minum, medang, ngerokok, kan ada penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, Pak Web. Lalu dimulai dari manakah kita menikmati rasanya kelakuan makan atau minum atau medang atau merokok setelah disempurnakan? Sebelum makan, kan kita sempurnakan terlebih dulu. Setelah disempurnakan, kelakuan makan ini kan baru terjadi. Ya kan? Setelah disempurnakan, kelakuan makan baru terjadi. Lah, di saat memulai kelakuan makan itulah rasanya yang panjenengan nikmati. Ketika mau minum, kan disempurnakan terlebih dulu. Setelah disempurnakan, kelakuan minum baru terjadi kan? Nah, ketika kelakuan minum itu terjadi, rasanya baru dinikmati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jangan lupa setelah berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Agar supaya jika beralih ke kelakuan berikutnya kita tahu dan mudah untuk menikmati rasanya. Nggih. Mungkin kurang detail. Loh, berarti rasanya makan itu kan kenyang, Pak Web. Berarti kenyang itu yang dinikmati. Wah, bukan itu. Kenyang itu kesimpulan makan, bukan rasanya makan ya. Rasanya makan itu bukan kenyang. Rasanya makan itu bisa lezat, bisa asin, bisa kecut, bisa pahit. Kalau kebanyakan garam ya asin, kalau kebanyakan asam ya kecut. Itu rasanya makan. Nah, kalau kenyang itu bukan rasanya makan. Kenyang itu kesimpulannya makan. Satu misal jenengan makan asin, berarti panjenengan berhasil menikmati rasanya kelakuan makan. Buktinya berhasil. Lah tahu kalau asin? Itu. Dikarenakan berhasil, jangan lupa ucapkan terima kasih Romo. Kelakuan apapun itu. Bahkan ketika kita kentut. Ya. Kentut, buang angin, ini juga termasuk kelakuan. Sebelum kentut, pasti ada pendekel-pendekelnya kan. Nggak mungkin mau rebus, nggak mungkin itu. Mesti ada pendesal sebelum kentut tuh. Nah itu kan berarti kelakuan kentut. Kelakuan buat angin. Nah, rasanya pendekel-pendekel itu tadi loh. Kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo. Nah, dikarenakan pendekel-pendekel hendak kentut ini tadi dinikmati, nah kentut ini bisa keluar. Dia hendak duduk di dalam. Kalau duduk di dalam bisa jadi angin duduk. Nah, ini yang bahaya. Karena dinikmati artinya diterima, dipersilahkan, angin ini berhasil keluar. Brot, lego kan? Terima kasih Romo. Jadi jangan dikira kentut itu
tidak berhak menerima ucapan terima kasih kita. Kentut sekalipun itu punya hak menerima ucapan terima kasih kita. Kenapa kentut kita kok punya hak untuk menerima ucapan terima kasih kita? Coba kalau angin itu ndak keluar. Oh, gawat darurat rumah sakitnya, bro. Nah, kalau sudah masuk unit gawat darurat, mahal harganya. Kui perkara angin kentut. Bisa keluar, bro. Ndak jadi penyakit. Apa dia ndak punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita? Ketika ada orang kentut, marah itu orang Jawa. Dulu ketika saya masih dalam proses pencarian, mencari apa Pak Web? Mencari Tuhan. Saya kira Tuhan itu sesuatu yang harus dicari. Nah, proses pencarian saya, perjalanan saya itu sampai ke luar negeri. Nah, di luar negeri itu ya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun kan, enggak mungkin saya enggak kentut kan? Setiap kali saya kentut di daerah luar negeri itu diacungi jempol sama orang luar negeri. Orang Jawa kalau ada saudaranya kentut marah-marah, orang sopan. Orang luar negeri malah ngacungin jempol, sehat kamu bisa kentut. Itu saya alami sendiri. Apalagi yang hina, yang menjijikan apalagi? Kencing. Nah, kencing. Jangan dikira air kencing kita itu tidak layak, tidak punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Sebelum kencing kan mesti ada lah, pendesel-pendeselnya, mondol-mondol. Nah, itu kan kelakuan kencing tuh. Itu kan kelakuan kencing. Nah, rasanya pendesel-pendesel mondol-mondol ki mau dinikmati nganggo kesadaran tresna welas asihe Rama. Begitu kencing, bro, oh iso merinding kabeh Mas Bro. Matur suwun uyuh. Mengkir gitu. Itu iso mblegidik ngono. Beol kita juga punya hak untuk menerima ucapan terima kasih dari kita. Terima kasih, ucapan terima kasih ini kan timbal balik. Artinya sebelum mengucapkan terima kasih, ini kan harus ada kelakuan terlebih dulu. Harus ada perbuatan terlebih dulu kan. Tanpa perbuatan, tanpa kelakuan mau ujuk-ujuk terima kasih, ya gemblung gitu. Artinya apapun yang hendak kita beri ucapan terima kasih itu harus jelas faktanya. Misalnya pendesele ngentut, ya kudu cetha ngentute. Nah, kalau kencing ya harus jelas kencingnya. Beol harus jelas beolnya, makan harus jelas makannya. Sebelum mengucapkan terima kasih. Nah, selama ini kita kan belum biasa seperti ini nih. Nah, ini angel. Sulit yang saya maksud itu ini. Biasanya kan paling asal kita melakukan aja. Biasanya kelakuan kita kalau mau makan dengan menyebut nama Tuhan, apapun dengan menyebut nama Tuhan. Ini kejam banget.
Yang lain bisa paham tentang melakukan kebajikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo di luar patrap samadhi. Bisa paham nggih? Nggih. Lakukan dengan kesungguhan wahyu pancalaku. Lakukan dengan kesungguhan wahyu pancalaku. Maksudnya lakukan dengan iman. Dengan kesungguhan iman. Semakin banyak kelakuan-kelakuan yang berhasil panjenengan nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang Romo, semakin cepat panjenengan bisa tercerahkan atau mencapai suci dan manunggal dengan suci pada akhirnya. Proses ketika sedang patrap samadhi pun semakin tipis, semakin ringan, semakin ringan. Karena apa? Karena tidak punya karma, tidak punya sebab akibat. Satu lagi, bukan cuma ketika kita berhasil menikmati rasanya kelakuan, kita mengucapkan terima kasih. Berhasil menyelesaikan patrap samadhi pun kita wajib mengucapkan terima kasih. Lah, apa yang panjenengan lakukan selama manekung, selama gembleng, itu nanti yang akan panjenengan lakukan di rumah panjenengan masing-masing. Dan ingat, ketika panjenengan sudah meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan sudah tidak belajar lagi. Panjenengan sudah tidak belajar lagi, melainkan praktek. Jadi, selama panjenengan manekung atau gembleng di pesanggrahan ini, panjenengan harus ahli, harus mumpuni, agar supaya nanti di prakteknya panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan dalam bentuk apapun, karena sudah ahli, karena sudah mumpuni. Kalau selama panjenengan belajar di sini kok tidak mumpuni, tidak ahli, wow, siapa yang akan mengingatkan kalau panjenengan mengalami kesulitan-kesulitan di saat praktek? Karena apa yang panjenengan lakukan di sini, itulah nanti yang akan panjenengan lakukan di rumah panjenengan masing-masing. Dan apa yang panjenengan latih selama di sini, itulah yang dimaksud laku suci menuju abadi. Untuk mempertahankan manunggal jati atau pencapaian suci. Jadi, hanya ada dua titik yang panjenengan kaji dan panjenengan latih prakteknya selama di sini. Titik pertama adalah diam di dalam samadhi. Sedangkan titik kedua adalah kelakuan-kelakuan yang panjenengan lakukan yang berhasil panjenengan nikmati rasanya. Hanya itu yang panjenengan kaji, yang panjenengan latih. Tidak banyak. Hanya dua hal. Lah, dua hal itulah yang dimaksud laku suci menuju abadi.